kalau ada modifikasi maka barangnya berkurang, si jam dindingnya berkurang, kemudian bertambah persediaan barang dalam pesanan. Nah, untuk pembuatan barang pesanan ini silakan masuk ke menu persediaan, kemudian pekerjaan pesanan. Belum masuk ternyata. Bentar guys, bentar guys. Persediaan pekerjaan pesanan. Ini kerjaan pesanan. Ya, persediaan pekerjaan pesanan, kemudian tanggalnya sudah disesuaikan. Sudah. Silakan cari produk barangnya yaitu jam dinding kain 3D. Lima pieces dari gudang belakang. Maafkan. Oke, terus kemudian klik lanjutkan. Nah, karena di sini dibebankan biaya modifikasi, maka silahkan klik bawah nama barangnya. Klik Di bawah nama barang, di bagian RP ya. Info kayak info lainnya itu loh. Nah, silahkan dicari beban operasional lain. Diganti jadi biaya modifikasi. Jumlahnya 250.000. Oke, kalau sudah silahkan disimpan. Bentar mau nanya, ini katanya emang hal ya? Ini ya. Oh, coba diklik lagi. Ada harga nominal nggak ada kan? Nggak Ya. ada. Berarti emang nol. Memang no. Karena nggak ada nilai nominal. Kalau sudah disimpan, Dela akan pekerjaan. sama nggak? Sama. Pekerjaan harus menjadi preferensi. Preferensi dulu. Sudah. Di info lainnya. Oh iya, pekerjaannya belum dimasukkan. Akun pekerjaannya silakan dimasukkan. Akun pekerjaannya adalah coba dicari. Persediaan barang dalam proses.
Oh ini. Persediaan barang dalam proses, kemudian beban pokok penjualan. Jadi nanti si persediaan si jam dinding tadi itu akan masuk ke dalam persediaan dalam proses ya. Referensi pelanggannya apa? Apa? Enggak usah. Karena di situ tidak ada pelanggan secara khusus siapa yang memesan ya. Nah, kalau sudah silakan baru dibuka. Ya tadi lupa ya. Ah. Nah, Gimana? sedikit, Mbak. Terus lihat titik hijaunya, rincian jurnal. Nah, di sini jadi masuknya persediaan dalam proses ya. Terus kemudian ada persediaan barangnya yang berkurang, ini beban operasional. Jadi si beban operasional ini juga dia masuk ke dalam persediaan barang yang akan kita proses. Udah. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke nanti pesanan tersebut itu akan diselesaikan ke dalam nama produk yang baru, yaitu jam dinding kayu pesanan. Nah, karena kita akan memasukkan si jam dinding kayu 3D ini kan diubah warna ya, terus dia nanti masuknya ke jam dinding kayu pesanan. Nah, oleh karena itu nama produk yang baru harus kita input. Ya, kalau input berarti di menu apa? Persediaan, terus ya persediaan barang dan jasa. Barangnya jam dinding. Ya, jam dinding kayu pesanan sesuai nama produk yang di soal. Kategorinya adalah jam hias. Oke, kemudian fisisnya silahkan diisi, jamnya sudah ya. Jadi barangnya persediaan, satuannya fisis, kemudian bergeser ke penjualan. Ya, default harga jualnya 1 juta per fisis. Kemudian PPN-nya diisikan. Oke, kemudian PPN-nya sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan 100%. Silakan disimpan. Dari minggu krip bloknya Selanjutnya kita akan menyelesaikan pekerjaan yang tadi sudah kita pesan. Nah, sekarang kita masuknya ke menu, masih di menu persediaan ya. Persediaan, kemudian penyelesaian pesanan. Silakan isikan tanggalnya 20 Januari.
soal ya, porsinya sudah 100% ya, jadi nggak usah diotak-atik. Kemudian gudangnya adalah gudang belakang. Infonya hanya keterangan saja. Kemudian silakan disimpan. Porsi 100% itu barangnya sudah selesai dikerjakan. Berarti tinggal kirim gitu maksudnya? Hah? Sudah. Iya, sudah penyelesaian ke sana. Jadi porsinya sudah 100%. Kalau porsinya masih, misalnya ya, penyelesaian pekerjaannya itu masih 75%, ya berarti porsinya di sini 75% tapi belum bisa proses penjualan. Nah, karena ini sudah selesai, terus kemudian perusahaan akan langsung mengirimkan sekaligus dengan tagihan, maka silakan masuknya ke faktur penjualan. Ini harus simpan nggak sih? Maaf. Penjualan faktur penjualan silakan watch in-nya di ini ya Mbak, diisi PT baru di kopas saja nggak apa-apa. PT baru. PT apa Pak? Simpan sebagai data baru nanti. Ini sama Cina. Nggak ada ya? Enggak. Oh, nunggu dulu. Tanggalnya 20. Berarti yang produk yang dicari apa? Jamu Jadi ini dia kayu di sana. di sana. Sebanyak 5 bisnis dari gudang belakang. Lanjut cowoknya, udah banyak 5 juta. Ya 5 juta. Ya ada PPN ya. Silakan klik lanjut. Kemudian silakan klik simpan. Terus itu yang mobil box tuh Apa? pengiriman dilakukan dengan Oh menggunakan iya, yang mobil box boleh ditambahkan di info lainnya, pengirimannya menggunakan mobil box. Udah, cuma mobil box doang kan? Iya. Tidak ada. Gak usah nggak apa-apa. Itu nggak usah diklik ya, Bu. Gimana? Faktur di duitnya nggak usah diklik. enggak. Nggak usah. Enggak. Iya. Kalau sudah silakan disimpan. Fakturnya bisa ditutup. Transaksi selanjutnya adalah pemindahan barang antar gudang. Ya, jadi di sini kalau misalnya perusahaan akan melakukan pemindahan gudang karena memang dirasa misalnya gudang belakang itu sudah terlalu banyak, jadi kemudian dipindahkan ke gudang depan. Nah ini juga berlaku jika stok kalian itu misalnya beda ya, misalnya lihat di tampilan depan kok stok saya yang gudang depan kok beda sama yang gudang belakang, maka itu bisa dipilih melakukan menu yang ini. Silakan masuk ke menu persediaan, kemudian pemindahan barang. Nanti tinggal dipilih aja barang yang bedanya itu apa, kemudian dipilih stok gudangnya, ya itu bisa. Kirim barang. Ya, pilihnya kirim barang, kemudian gudang yang kita pilih dari gudang yang mana? Ya, misalnya di sini dari gudang belakang ke gudang depan. Kemudian dicari produk yang akan dipindahkan sama saja ya. Satu sih.
silakan untuk penjualan meskipun kredit ya, tapi ini berarti sudah sekaligus dengan tagihan, masuknya ke faktur penjualan ya, penjualan kemudian faktur penjualan. Januari 2023 Menunggu. Apa? paket jam jaya belum bisa ke rumah gudang ya, rumah gudangnya baru di luar ya. Kuantitas sama 3 bulan. Iya, dana paket. Paket jendela. Silakan klik lanjut. Nah, baru ubah gudangnya silakan. Ya, Kalau yang lampunya itu diklik terus itu apa Bu? berarti ada kesalahan Jadi di transaksinya, diklik aja. Dia apa keterangannya? apa sih tadi referensi itu sih yang kayak awal tuh Bu? Oh, itu belum masukin ini di info di paling bawah. Nanti masukkan persediaan dalam proses yang akun perkiraannya. Diklik dulu itu. Depan. Ya, ke depan. Berapa? Sudah diubah? Ya, silakan klik ubah. Iya, ubah semua ya. Klik apa tuh? Ubah. Ubah gudang. Kalau sudah silakan disimpan. Klik lanjut ya kalau ada notif. Udah, yes, udah. Itu cuma itu doang tadi. Iya. Kalau aku dapat aku. Ya. Nah, diklik lanjut aja. Lanjutkan. Ya, klik lanjut aja. Lanjutkan. Bu, kok lanjutkan? Lanjutkan. Tadi yang itu di bagian mana? Bagian titik paling bawah. Ubi. Ubi kayak tapi orang itu. Ya itunya. Tadi udah sampai bilang soalnya lampunya dipencet. Oh, di penyesuaian. Oh, emang ada ya? Penyesuaian ya. Sudah. Jadi itu tuh yang paket itu tuh kemarin di kelas sebelumnya juga sudah kita cek stoknya. Ternyata stoknya tuh mencukupi. Ya, tapi nggak tahu kenapa notifnya selalu kurang. Jadi klik lanjut. Ternyata nggak apa-apa. Oh, berarti kamu pembongkaran juga ya? Ya. Oke, terus kemudian selanjutnya di sini soal selanjutnya kita masih di kasus-kasus persediaan ya. Jadi di sini saat dilakukan pengecekan
Akunnya di checklist bukan? Divisi. Apa? Akun. Gak usah. Ya. Iya, lumayan lah. Kontrak. Terus harusnya di KSP barang artis juga kan. Oke, bebannya sudah. Ampun Bu. Beban barang rusaknya sudah. Sudah. Nah, sekarang disimpan. Kemudian seperti biasa kita masukkan beban barang pesanan ini ke dalam akun perkiraan, ya, supaya terbaca di pengaturan di akun perkiraan. Berarti kita daftarkan dulu ini di preferensi akun perkiraan, kemudian penyesuaian kesediaan. Pengaturan preferensi akun perkiraan. Ya, di persediaan. Bukan itu, di persediaan. Oh, yang sedia. Paling kanan, paling kanan. Oh. Presidennya banyak itu. Nah, itu tambahkan beban barang rusak. Oh. Akun Yang lain penyesuaian. dihapus ya. Ya, yang lain jangan dihapus. Jadi kalau kita mau melakukan penyesuaian persediaan, pastikan dulu akun untuk menampungnya itu sudah terdaftar di preferensi ini. Sudah? Ya, disimpan. Nah, baru kita masuk ke penyesuaian untuk pencatatan barang rusaknya di persediaan, kemudian penyesuaian kesediaan. Apa? Ya. Ibu, saya pas yang akun perkiraan itu enggak preferensi yang di mesin itu enggak ada beban barang rusak ya? Berarti udah ditambahin belum tadi di buku besar? Udah disimpan. Coba. Nah, penyesuaiannya silakan masuk cari berbuku ya. Ini udah ditambahkan.
lanjut ya Bu. Ya. Oh ada persepsi. Kemudian di bagian info silakan akun perkiraannya, akun penyesuaiannya ganti beban barang rusak. Barang rusak. Iya. Oh nggak ada. Udah ditambahkan belum? Apanya? Beban barang rusaknya tadi di bisa. Tambahkan dulu. Oh di akun ya Bu. Ya sama di pengaturan preferensinya ditambahkan dulu. Referensinya di mana Bu? Di Enggak, ada referensi itu sebelah mananya. Akun perkiraan. perkiraan di dalam. Santai, santai. Tenang. Udah disimpan. Simpan jangan obrolan. Sifat, oke. Oke, sekarang pengaturan ulang untuk harga jual ya. Udah. Di sini manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual karena ada perubahan harga dari Quick. pemasok ya. Yang mana harga ini nanti akan berlaku efektif tanggal 1 Februari 2023. Nah, untuk pengaturan harga jual silakan masuknya ke menu penjualan, kemudian penyesuaian harga ya. Penyesuaian. Oh ini misalnya harga Ini diskon. bisa harga. Pojok bawah ini. Oh ini. Oh ini diskon. Oke, kategorinya umum. Tanggal berlakunya bukan diisi tanggal transaksi, tapi tanggal berlaku. Februari. Ya, 1 Februari. Depan. Belum makan. Silver. Kemudian silakan cari nama barangnya Quicksilver. Ah iklan dulu. Kok nggak ada sih? Nah, untuk harga barunya di sini kan ada kenaikan 10% ya. Silakan klik kalkulatornya yang ini. Nah, kemudian silakan kalikan 1,1. Bintang ya? Ya, bintang Kok 1,1. nggak ada ini ya? Kemudian use 1,1. Oh bintang ius gitu. Gimana sih? Kalikan 1,1. 247.500. Bentar. Ya. 1,1 use. Bentar. Bintang. Dua. 1 Terus dikali tuh kali Ya, 1,1. 1,1. Kemudian use. Yes. Oh gini. Yang minimum juga Bu. Gimana? Yang ini tuh sama di copy paste aja dari yang wis 247.500. right. Langsung copy paste bisa bu? Iya, bisa. Apa rilis? Nggak bisa gitu. Kopi paste. 1,1 karena 1 itu harga lamanya, kemudian 0,1 itu adalah 10%-nya ya. Oh, bentar Bu. Satunya, satu itu, kan satu. Satu yang pertama itu apa ya? Satu yang pertama itu harga barangnya kan 100% ya. Kemudian dikalikan 10%-nya. Iya. Barang 120% itu berapa dua? Satu kali dua itu gimana? 1,2 ya. 1 kali 2. 1,2. Tadi perkalian satu kali satu kali berarti. Ya, Perkalian perkalian 1,1
saldo 20% tadi 1 kali 1 Satu. 2. Tapi nanti ketika ujian bilangannya genap kan? Nggak ada kayak 15%, 25, 32, kita bukan? Oke, lanjut. Ya, simpan. Sama nggak guys? Mau mati kan? Sambil operasi. Aku salah, kalian salah semua ya? Oke, penyesuaiannya bisa ditutup. Selanjutnya, pembelian aset secara tunai. Maafin mau gerak dia. Nah, jadi di sini perusahaan akan melakukan pembelian aset kepada pemasok umum. Nah, untuk seluruh transaksi pembelian itu di transaksi pembelian. Ya, jadi mau itu transaksi untuk membeli barang ataupun aset itu sama intinya di fitur pembelian. Nah, karena ini pembeliannya secara tunai, maka nanti akan ada proses pembayaran. Ya. Oke, silakan masuk dulu ke transaksi pembelian, faktur pembelian, karena beli aset, tetap aja nanti transaksinya ya di pembelian. Pemasoknya umum 20 Januari. Nah, kliknya bukan nama barang, tapi beli aset itu di sini. Oh, kira lagu dari Oke, berarti Iya. bunyinya oke. Pembeli rasa Iya, oke, dulu, ya. Pak. Iya. Di sebelah kasih barang. Ini gini, udah kan? Udah belum? Ini. Ini. Berbuku. Nanti kalau ada itu pencet iya aja. Pencet dia aja. Pencet dia aja. Ya, namanya betul laptop Asus. Betul. Asus seperti S sebelumnya. Kapan naruh es? Kan naruh es. Bukan. Harganya 10 juta kan ini. Untuk pembelian perusahaan membayar dengan transfer 10 juta. Satu. Iya, satu. 10 juta. Karena tidak ada informasi termasuk pajak, maka silakan mencentang. Centang. Diskon nggak ada juga. Diskon nggak ada. Ya, klik lanjut. Karena ini faktur pembelian, maka silakan masukkan nomor faktur. Ya, karena ini tunai maka Proses. ya proses. Oh, kalau di sini nggak ada nomor aset ya, Pak? Apa? Di akhirnya nggak ada nomor aset ya? Nanti pada saat pendaftaran asetnya. Oh, nanti ada. Iya, nanti ada. Ini kita beli dulu, baru kita atur di aset tetapnya. Oke, berarti ini habis proses dulu ya. Iya. Proses pembayaran. Tanggalnya jangan disamakan sama pembelian. Kemudian Mandiri IDR. Hitung nilai pembayaran, kemudian transfer. Transfer. Nah, silakan disimpan. Baru sekarang kita mendaftarkan untuk yang aset tetapnya. Iya guys, simpan. Nah, sekarang baru masuk ke menu aset tetap, aset tetap. Nah,
draft ya. Nah, Karena tadi kita beli aset tapi si aset tersebut itu belum kita daftarkan sebagai aset tetap. ya. Diklik. Ya. Oke, kemudian tanggalnya sudah sama ya, 20 Januari. Kemudian tanggal pakainya sama 20 Januari. Nah, karena asetnya berwujud maka itu jangan dicentang. Kemudian metode depresiasinya disesuaikan garis lurus. Akun asetnya Sesuai apa? peralatan. Peralatan ya. Selain tanah dan gedung berarti dia masuknya ke peralatan. Berarti akumulasi penyusutannya apa? Peralatan. Ya. Ada nggak? Yang akun beban penyusutan itu dia loh. Peralatan juga. Iya sama. Peralatan itu. Beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Merasa di mana? 5 tahun. Ya, umurnya 5 tahun. Bulan masa bukan? 20%. Nanti rasionya dia otomatis ya. Karena 5 tahun maka 20%. Kemudian ke bawah lagi. Ada bu. Nah, kategorinya diisi Peralatan. peralatan. Posisinya di kantor pusat aja ya, disamakan. Ya, terus kemudian pajaknya tidak perlu dicetak ya. Karena tadi tidak ada pajak. Oke. Kalau sudah disimpan, Kantor pusat, peralatan itu lagi deh. Udah, gajah. Udah. bebannya akumulasi. Tapi udah disimpan. Udah. Nggak isi jauh lagi. Kita lihat ya apakah sudah terdaftar. Nah, sudah terdaftar tapi nama asetnya masih ya. FA. Diklik lagi, disamakan ya. Karena ini aset kelima, maka silakan ini aset kelima ya. Iya itu. Nah, kode asetnya di X. Nah, ganti A strip 005. Hapus. Kalau sekalian tadi bisa nggak? Atau Nggak bisa. Astrid. Ya, Yang betul? harus disimpan dulu, harus terdaftar dulu baru asetnya di. Astrid. Simpan lagi. Ya, simpan lagi. Kenapa ini ya? Gimana tuh? itu sudah. Oke, hasil tetapnya ditutup. Nah, soal 35 sama nih. Masih ingat gak caranya? Ya, saya tadi. Tapi ini kredit bu. Ya, tapi ini kreditnya maksudnya di sini tidak semua sih. Maksudnya kredit itu 5 jutanya tetap dibayarkan. Izin. Aset. Ya, kemana dulu sebelum aset? Ya, Oh iya. ya, terus Betul. ya. Akte pembelian, akte pembelian. Oh iya deh. Masuk. Ya, pemasoknya umum. Tanggalnya tinggal. Ibu. Ya, Kalau ke faktur pembelian tadi kemana bu? faktur dulu transaksinya. Oh iya deh. Belum geser PPT guys, belum geser PPT di HP-nya. Tapi pas dicari barangnya nggak ada. Pembelian aset sebelahnya barang. Pembelian aset. Nama asetnya. Sebelahnya kaca pembesar. 21. 21 itu sudah 21 guys. Nama itu ada nama Panasonic. Iya, namanya aset Panasonic. Wah, ini hijau. Buka PPT makanya. Kok ada? Ini ya dari awal. Nanya lagi. Sudah kan? Belum. Bentar. Ini loh guys, pembelian aset. Kuantitasnya berapa? Oh, pembelian
baru namahin. Oh. Nah gitu dong, kan gitu dong. Ya, kuantitasnya 2. PP-nya centang. Per harga per unitnya 5 juta. 5 juta centang ya PPN. Ya. 10 juta. Sudah. Jangan lupa kalau faktur pembelian itu harus memasukkan Faktur. ya Nomor faktur. nomor faktur, kecuali faktur penjualan ya tidak perlu. Kosong kosong dua. Iya, tapi kosong kosong. Minggir aja. Ya, ya 10 juta udah. Dua ya? Iya juga. Tidak dapat dari mana aja, dia tinggal aja. Buka PPT-nya makanya. Langsung proses pembayaran. Itu cuma ganti nomor faktur ya, Kak? Iya. Kok pas ya? Soalnya kan Tanggalnya sama ya, 21 Januari. Nah, jangan langsung hitung nilai pembayaran, dicek dulu. 10 juta cuma. Karena bayarnya berapa? 5 juta. Iya. Pencet. Boleh kan? 5 juta kan? Ya, diklik. Diganti. Ya. Iya. Ya, itu transfer bank ya. Hitung dulu ya baru berapa. Ya, hitung nilai pembayaran kemudian ya karena sebagian ya, sisanya baru dibayarkan 30 hari ke depan. Kumpul Ya, kumpul simpan. udah minum. Aku coba Sudah? transfer kok. Oke, kemudian pembayaran dan fakturnya ditutup ya. Nah, sekarang kita akan melakukan sebaliknya penjualan aset tetap. Nah, dan di sini kita akan menjual satu laptop Acer seharga 3 juta. Untuk selisih nilai jualnya nanti akan dialokasikan ke dalam rugi laba penghentian aset tetap. Jadi biasanya perusahaan itu saat melakukan penjualan kita nggak cek dulu nilai sisanya. Kemudian misalnya ditambah margin enggak ya. Tapi langsung menentukan misalnya harga jualnya berapa. Nanti biar accurate yang melakukan penghitungan apakah rugi ataukah laba. Bentar Bu mau nanya. Tadi tuh belum masukin metode garis lurusnya umur asetnya tuh belum. Oh yang AC, oh Iya. ya. Terima kasih sudah. Berarti aset tetap dulu kan? Berarti aset tetap dulu ya. Aset tetap, aset tetap. Sama garis. List hijau, draftnya. Garis hijau. Berapa? Saya juga bingung tadi. Tetap terus. Hijau ya. Ya, garis hijau itu sama ya, garis lurus, tahunnya, kemudian kategorinya sama semua. Ya, peralatan. itu yang mana, Jo? Aset tetap. Aset tetap, aset tetap. Itu di garis lurus. Oh, diganti nama aja. Garis lurus. Terus habis itu list hijau. Iya. Pencet yang paling atas. Udah. Udah. Kok di sini aku laptop Asus? Jadi tadi yang belum masukin. Terima kasih. Oh, tadi yang laptop Asus kayak gitu juga. Iya. Lima tahun. 15 tahun.
Oke, kategorinya peralatan. Tunggu. Udah, belajar Simpan ya? dulu ya. Ada pusat. Simpan pusat. Ya, simpan. Terus ganti namanya ya. Sesuai nomor urut. Apa nih kategorinya? 006. Ya, Banget ah. Nanti simpan Bu. ya. Apa maksud kamu? Astrid. Iya. Udah. Bentar. Bentar ya. Oke, sudah. Kalau sudah baru ke transaksi penjualan ya. Nah, jadi kalau misalnya melakukan penjualan itu nanti rugi atau laba dari selisih antara nilai sisa dengan harga jualnya itu nanti akan secara otomatis ya. Kalau misalnya dia laba ya akan dianggap laba penghentian. Kalau rugi ya dia rugi. Nah, oleh karena itu nanti namanya langsung sekalian rugi laba. Karena nanti selisihnya biar accurate ya. Melakukan penghitungan selisihnya secara otomatis sendiri. Nah, oleh karena itu silakan masukkan dulu untuk akun rugi laba penghentiannya dengan tipe akun beban lainnya. Ya, masuknya ke menu. Hah? Ya, besar terus ya, perkiraan. Beban lainnya 7.300. Cukup besar. Apa perkiraan? Di sini dia. Ya, apa kan? Perkiraan. Iya. Apa sih? Apa perkiraan? Bisa-bisanya. Bisa jantung saya bu. Rugi laba. Lupa itu. Saya kan belum lagi. Sampai kapan? Kemudian tetap. Beban lainnya ya. Berapa apa? Saya apa sih? Ini dia. Sudah disimpan. Belum bu. Buat dia perkiraan. Tinggalin ya. Nanti yang laba rugi penghentian ini juga dimasukkan ke dalam akun penyesuaian. Kok ini? Caranya ayo. Referensi. Oh ya, pengaturan preferensi akun perkiraan. Perkiraan. Akun perkiraan. Persediaan Maksudnya persediaan ini apa kok jawab? Sifat. Iya. Terus? Tadi Referensi. nih. Referensi apa perkiraan? Persediaan. Oke, simpan. Kemudian masuk ke menu aset tetap, lalu disposisi aset tetap. Sifat. Ya, Iya. disposisi. Iya. Belum Ya, laptopnya aset, tanggalnya jangan lupa 26 Januari. Kuantitasnya 1 ya. Akunnya dari sama peralatan
Opo. Posisi bukan posisi. Kualitasnya Kualitasnya 1. Oh, ada 3. Diklik di blok Oh, nanti nggak bisa. Allah. Oh, iya. bisa beda ya pikirannya ya. Kualitasnya siji ya. Kabar dia. Ya Allah. Tadi sudah disimpan. Iya. Baru penyesuaian. Ini kok gitu? Pengertian. Tadinya ya. Blok, cerdas. Apa? Gimana? Salah masuk laptop nggak? Oh iya. Kayak aku. Itu yang mengisi terakhir. Oh, laptop Acer. Maaf, Bu, udah sore, Bu, udah sore. Iya, Mas. Udah dibilang ini gurunya ini cepet kali gurunya ini. Tadi yang bentuk siapa kamu? Bau tahu. Gila asapnya. Bang deket aku tahu tidak kecil pun tidak. Disimpan ya. Wangi juga. Iya, satu karena kan yang dijual di tabletnya satu. Langsung simpang. Ibu dasar. Oh, udah disimpan. Salah. Kok dia? Iya. Iya. Simpan. SN dipakai ya? Oke, jualannya sudah. Transaksinya ini lumayan ya. Lumayan. Lumayan sudah. Jadi di sini perusahaan itu akan menggunakan barangnya milik sendiri. Ya, jadi kan dia jualan jam tuh. Tapi si jam yang itu mau dia pakai untuk aset tetap. Ya. Nah, yang mau dipakai itu jadi jam dinding resepsionis itu adalah jam berbuku. Ya, akan dia pakai untuk jam dinding resepsionis. Nah, berarti kita harus melakukan penyesuaian dulu. Kan seperti biasa ya, kalau ada jam yang mau kita ada barang yang mau kita keluarkan, itu kan ada penyesuaian persediaan. Nah, di situ kan ada akun lawan, ya kan? Biasanya kayak tadi beban pemasaran, kemudian beban barang rusak. Nah, sekarang yang akan kita sesuaikan adalah si persediaan ini akan kita pakai jadi aset tetap. Nah, berarti penyesuaiannya itu sebagai transaksi aset tetap karena itu bukan beban. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman ngatur lagi ke preferensi, tambahkan transaksi aset tetap, aktiva tetap. Gimana tadi? Perkiraan. Persediaan. Transaksi aktiva tetap. Transaksi. Sudah. Silakan disimpan. Nah, sekarang masuk ke persediaan. Penyesuaian persediaan seperti biasa kita milih pengurangan itu loh, pengurangan persediaan. 23 Januari ya. Cari berbuku. Oke.
transaksi aktiva tetap. Oke, sudah Belum Bu. Oke. disimpan. Lagi. Berapa? Satu. Nah, sekarang kita ke Masih tetap. aset tetap. Karena ini nggak beli, jadi kita nggak perlu melakukan transaksi pembelian aset tetap, ya, karena kita nggak beli. Nah, terus pada saat di aset tetap dan aset tetap, ini belum ada di list hijau, jadi kita tambahkan dia sebagai data baru. Nggak ada kan, karena kita nggak beli. Jadi yang muncul di graf itu kalau asetnya itu beli. Nah, karena ini kita ngambil dari penjual ya, barang dijual kan, barang yang kita jual. Berarti datanya data baru. Namanya adalah jam dinding resepsionis. Tanggal ininya 23 ya? Atasnya kiri pas Oh ini ya. Tolong. 23 Januari 23 Januari. Tanggal pakai ini juga. Ya, tanggal pakainya sama. Nah, akunnya peralatan ya seperti biasa ya. Metodenya garis lurus. Oke, betul. Umurnya 4 ya. Sudah sampai sini? Belum. Oke, bawahnya. Umurnya apa? Ya. Sama ya peralatannya. Nah, untuk ini dulu kita waktu beli jam berkuko ini bayar PPN 11% ya? Iya kayak Iya. Makanya pajaknya nanti di kategori pajaknya jangan lupa garis lurus 1 ya. Lurus. Gol. Gol satu. Nanti lokasinya kantor pusat ya. Iya boleh, lokasinya kantor pusat boleh. Pada Soalnya di sini oleh perusahaan di kantor pusat. Oh iya, kantor pusat. Oke, ke bawah lagi. Nah, akun pengeluarannya silahkan cari transaksi aktiva tetap. Jadi ceritanya jam yang tadi dikeluarkan itu akan kita panggil dia akunnya sebagai transaksi aktiva tetap. Nah, di sini kita panggil lagi. Nah, tapi nominalnya kan kita nggak tahu ya. Dilihat lagi tadi ke persediaan, penyesuaian persediaan. Nanti mana List lagi hijau. persediaan. Ini persediaan. Enggak. ulang dulu tadi, Bu. Dia yang mana? Nah, yang pilih yang paling atas tadi. Lihat yang mana? Oh ini yang 23, tanggal 23 ini ya. Persediaan. Nah, ini nominalnya. Oh minus ya. Tapi minusnya jangan dimasukin, Oh, karena dia nanti akan menjadi ini kita sekarang kan pengurangan ya. Nilainya itu nanti berarti 258. Hijau terus. salah ya tadi. Tadi 258. 258. Iya. Itu 258%. semua orang tuh bakal marah-marah kalau namanya setelah itu. Enggak selamat, kita apa pengen tahu ya, biar paham. Aku Berapa
Minusnya nggak dimasukin. Gak usah. Nah, jadi nanti selisihnya tidak akan muncul. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalnya perusahaan mintanya transfernya dari USD ke IDR, maka teman-teman jangan hitung sendiri, tapi biarkan accurate yang melakukan penghitungan, kita tinggal masukkan nilai nominalnya. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Belum. Ada biaya pengiriman ya? Iya. Ya, ada biaya pengiriman. Nah, di situ di biaya transfer, Berarti biaya administrasi. cari biaya beban lain-lain. Karena biaya administrasi ini akan ditampung ke dalam beban lain-lain. Ya, biaya administrasi. Oh, namanya diganti jadi biaya. Ya, biaya administrasi 16.000 ke bank pengirim. Oke, lanjut. 16. Ya. Biaya lain-lain. Carinya beban lain-lain. Di atasnya sini kita carinya beban lain-lain. Bank pengirim. Masa oh iya aku roh. Beban. Sip selek sip melati. Itu namanya diganti jadi biaya administrasi. Ke bank pengirim ya. Mbak Rima. Oke, simpan. Apa tuh? Saya sudah pemain sih. Tinggalin. Pokoknya habis kita kemarin. Gumnya habis. Iki bisa. Wis tenang. Iya, udah kita aja. Oke. Kita masih di kas dan bank ya, tapi transaksi selanjutnya adalah perusahaan menerima pendapatan bunga bank ya, sebesar 250.000. Oke, berarti akunnya adalah kas dan bank, kemudian penerimaan. Sebagai misalnya TikTok. Oke, silakan dimasukkan Mandiri IDF itu 1 Januari. Nama akunnya adalah pendapatan bunga bank. Ada nggak? Kalau nggak ada, Pendapatan lain-lain. ya Diganti. jadi pendapatan bunga bank sebesar 250.000. 200. Ini bisa. 20.000. Mas dan bang. Sebenarnya kan. Salah. Iya, benar. Ya. Oke, kemudian disimpan. Pendapatan kami. Sekarang transaksinya pembayaran. Jadi sebaliknya, kalau pembayaran ya berarti masuknya ke transaksi kas dan bank dan pembayaran. Kalau pendapatan ke penerimaan, kalau bayar-bayar ke pembayaran. Nah, dilihat akunnya apa ini? Kas IDR. Ya, kas IDR ya. Tanggalnya biru muncul. Dicari listrik gitu aja. Kalau ini tidak perlu diganti namanya karena sudah sesuai. Listrik. Infonya Enggak ada listrik. Listrik. Bukan listrik di telepon. simpan. Terus
Sudah. Simpan. Sumpah gimana? Oke. Sudah? Ya. Dan. Simpan. Lagi. Simpan. Oke, transaksi selanjutnya jurnal penyesuaian ya. Jadi di dalam accurate juga sama, kita setiap akhir bulan kita harus melakukan penyesuaian. Nah, di sini diketahui ada biaya asuransi dibayar di muka. Masih ingat ya? Penyesuaian itu biasanya transaksi terkait apa saja? Tanggalnya Jangankan pengantar ya. Accurate yang soal sebelumnya aja. Ya. bisa. Ulang kok. Ayo silakan. Ayun apa Ayun? Yuni. Ayuni apa Ayun? Itu ayo. Ya ternyata gini ya nggak ada Yusuf. Masya Allah. Masih ada yang lain. Masih ada jihad. Masih ingat gak penyesuaian itu apa saja biasanya? Iya, dibayar di muka tuh maksudnya apa? Apa ya? Ya, sewa dibayar di muka bisa. Nah, biasanya pengakuannya pada saat akhir apa? Oh lah. Apa tadi? Iya, benar. Akhir periode akhir tahun. Akhir? Iya, akhir periode atau di tiap bulan ya. Akhir. Di sini kita harus cek dulu berapa nilai asuransi dibayar di mukanya. Jurnalnya berarti apa kalau asuransi dibayar di muka? Apa? Jurnalnya apa? Beri mah. Asuransi dibayar di mukanya di pada asuransi dibayar di muka. Oh ada ya. Oke, silakan lihat dulu di akun perkiraan. Bukan buku besar akun perkiraan. Mana sih? Prestasi mana sih? Oh ini ya. Kemudian di sijau cari asuransi dibayar di muka 48 juta ya. Itu untuk 1 tahun, berarti per bulannya ya per bulannya 4 juta. Nah kita masuk lagi tadi ke menu apa? Buku besar, jurnal umum, Besar. belum. Itu satu Besar. jurnal Ini dia tuh. belum. 31 Januari Ya. 2023 ya, masukkan debitnya apa tadi? Beban asuransi. Gimana sih? Ini kan nyari dulu. Cari beban. Iya, saya nggak tega mau bilang cari aja asuransi. Debitnya berapa? Debit kita ya. Ke karyawan aja karena itu bukan bagian masuk dan udah 43 ya. 4 atau 3 juta. 48 dibagi 12 ya. Harus ingat ya 4 juta itu dari mana? Dari mana, Bu? 4 juta dari mana, Bu? Ya kan nanti kalau soal kan kita nggak tahu asuransi dibayar di mukanya bisa aja kan 24 juta atau 36 juta ya. 4 jutanya dari mana, Bu? Hah? 4 jutanya dari 48 dibagi 12. Apa? Pokoknya semua transaksi ada. Satu hari udah lah yuk. Iya, 12 jam. Lanjut. 24 jam. Bener kan 4 juta? Ya, sekarang kreditnya apa? Asuransi. Kredit karyawan ya? Iya, karyawan. Otomatis ya kreditnya.
apa daftar apa? rekonsiliasi. Ini berarti. Nah, Pajak terus ini. Rekonsiliasi. isikan 1 Januari sampai 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Berarti sebulan aja. Iya, sebulan karena transaksinya kan sebulan. Ekor, apa transaksinya mau Januari sampai Desember. Dari Selesainya kalau kemarin. Jadi kita akan Sampai lanjut, saya tampilkan. Coba dilihat. Nah ini yang tadi ramenya karena selisihnya beda-beda. Ke bawah. Nah sama nggak? Ini ya sama ya. Sama kan 10 Bentar, Bu. 997 140. Masukannya 7450 ya. Kan ono noleh. Keluarannya. Nah ternyata pajak yang kita bayar itu lebih besar dibandingkan dengan yang masuk. Oh. Oh, lagi mengisor. Seke, se. Terus Sama nggak? Sebentar, Bu. Nah berarti di sini kita selisihnya adalah lebih bayar, bukan kurang bayar ya. Selisihnya lebih bayar. Nah nanti kalau seperti ini berarti jurnal yang kita gunakan yang ini ya. Ya. Silakan ke. Nah kalau selisih ini beda, jangan dulu di jurnal. Ya. Maksudnya kalau yang teman-teman beda nilainya, jangan lakukan jurnal dulu. Apa? Kalau cara bedainnya? Kalau beda, nanti sampai nilainya segini dulu. Dicek dulu transaksinya supaya sama dulu. Ini ada beda, Cok. Oke, Cek satu-satu ya, Bu. Apa beda iki? ke jurnal umum lagi. 31 Januari 2023. Nah, silakan. Debitnya adalah PPN keluaran. Nah, masukkan tuh 10 ini. 10 997 140. Ya. Bu, Udah. nanya. Mati, guys. Senggol. Rezeki senggol. Ini udah kurang maksimal ini. Ini hasil enggak semua ada ekonya. Berarti ini salah ada ekonya. Ini salah dari awal. Ya berarti sudah ada Kreditnya PPN masukan sama PPN Kemudian kreditnya PPN masukan. Nah, kreditnya jangan semua tapi hanya ini 7450 850. lanjutan.
Jadi masukannya, terus debitnya PPN keluaran sama PPN kurang bayar. Kalau soalnya sebaliknya. Jadi kalau pas cross check masukannya yang lebih banyak, masukannya tetap di keluarannya tetap di debit tapi bareng sama kurang bayar. Nah, nggak tahu masih ingat apa enggak? Silakan disimpan. Kemudian silakan proses akhir bulan Januari 2023. Belum simpan dulu. Silakan. Ya, bentar ya. Ya, simpan dulu. Kamu pulang-pulang nggak tahu pusing. PPN kemarin kerjakan 10 juta. Oh, nggak mau. Dia belum. Ini sih salah mulut. Astagfirullahaladzim. Berapa pun tanggalnya? akhir bulan bukan. Akhir bulan dulu. Mana? Perusahaan Oh, proses akhir bulan Beda ya? Januari 2023. proses mah. Ininya pakai yang transaksi kurs tadi terakhir ya. Oh, iya. Kalau di soal ada kurs baru ya ganti sama kurs baru. Tapi karena tidak ada di soal tidak ada informasi kurs baru maka gunakan kurs terakhir. Simpannya. Ya, simpan daftar laporan ya. 31 Januari 2023. Ini yang mana ini nggak sih? Itu kan Kita 31 pasang. Ayo. 1, 2. Kirim aja. Ini. Benar nggak Bu? Aduh, takut banget kaget. Yang mana? Keluaran 10 juta 997. Nah, ini masih mereka masih ingat satu sabar. 88 oh 140 Cok. Terus 850. Nah, Kak. 850. PPN itu 2 juta berapa? Udah. Sabar Hilda, Allah. Nah, nih. Udah. Bawa lagi. 490833. Sip. Yeay. Iya. Dia 2 juta berapa? Bayarin apa nanti sih nggak berubah? Udah. ulang lagi Oh kayak enak Cok. Udah 7. dikirim deh. Udah. Itu loh. Ini apa yang lu pengen tuh? Diambil Beda. Nah, Ulang lagi nih. Ini ulang dari atas. Tapi di dalam. Ya kirim jawab. Kirim di grup. Nggak mau ah, nanti di ini Akil diganti namanya sama Akil. Udah. Ya. Yang ini tadi 3547. 47 apa 6? 47